Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester, atau kadang-kadang ada juga yang menyebutkan sebagai rencana perkuliahan semester atau RPS, mata kuliah profesi kehumasan. Kode mata kuliahnya ini, rumpun mata kuliahnya, mata kuliah penciri prodi ya, kemudian bobot SKS-nya atau satuan kredit semesternya, sistem satuan kredit semester itu ukuran untuk sistem kredit semester ya, atau sistem perkuliahan begitu, adalah 3 SKS dan semesternya adalah semester 5. Tanggal penyusunan 1 September 2020. Dosen pengembang RPS-nya saya, kemudian koordinator rumpun mata kuliahnya Bapak Ahmad Zaidi selaku Kaprodi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi. CPL Prodi ini saya sesuaikan dengan CPL panduan dari Diktis. Jadi Diktis itu sudah merumuskan capaian pembelajaran perkuliahan atau capaian pembelajaran lulusannya untuk semua program studi yang ada di bawah Kementerian Agama atau yang ada di perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian Agama. Nah, CPL Prodi itu saya ambil yang sesuai dengan mata kuliahnya, dengan kedalaman dan keluasan bahan kajiannya. Ya, CPL Prodi untuk mata kuliah profesi kehumasan, di antaranya yang sangat sesuai, yang pas ya, itu menurut saya itu yang untuk S ini adalah yang ranah sikap ya, ranah sikap. S yang ke-6 atau sikap yang ke-6, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Karena memang profesi kehumasan ini prakteknya atau pekerjaannya nantinya itu sangat membutuhkan skill kerjasama. Jadi nggak bisa individualis gitu, karena harus berrelasi, berhubungan dengan banyak stakeholder atau banyak pihak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sikap yang ke-11. Nah, sikap yang ke-11 ini menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di masyarakat dan di negara. Jadi, sikap yang ke-11 ini nilai etika keislaman atau nilai-nilai keislaman itu harus menjadi nilai yang mewarnai yang ada dalam mata kuliah profesi kehumasan. Karena mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah ini adalah di Institut Agama Islam Negeri. Bukan berarti profesi kehumasan itu tidak ada di perguruan tinggi lain ya, ada, khususnya di komunikasi tentunya ya. Kemudian yang ranah berikutnya atau bagian dimensi berikutnya dari capaian pembelajaran prodi yang sesuai dengan mata kuliah profesi kehumasan yaitu ranah pengetahuan. Dan ranah pengetahuan yang sesuai untuk mata kuliah ini yaitu pengetahuan yang ke-8. Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan teori komunikasi dan penyiaran Islam, dakwah, dasar-dasar tablik, penyiaran jurnalistik, periklanan, public relation, literasi informasi, baik dalam bentuk teoretik dan empirik, serta dan tata cara dalam ceramah umum, khotbah, orasi pada beberapa event. Jadi maksudnya, ini adalah redaksi CPL Prodinya. Nah, yang sesuai adalah tentu saja yang public relation ini. Dan beberapa hal, misalnya, tidak mungkin mahasiswa tidak mungkin mahasiswa KPI tidak mungkin mahasiswa KPI yang sedang mempelajari profesi kehumasan itu sebelumnya tidak melalui tahapan mendapatkan mata kuliah teori komunikasi, itu pasti. Jadi pasti harus menguasai. Kemudian dakwah, dasar-dasar tablik itu pasti ya. Penyiaran, jurnalistik dan periklanan ini skill yang juga harus dimiliki oleh seorang profesional kehumasan atau profesional public relation. Literasi informasi juga merupakan salah satu bagian yang ditangani tentunya ya oleh praktisi PR. Yang berikutnya, capaian CPL Prodi yang berikutnya adalah pengetahuan yang ke-12. Menguasai pengetahuan bidang penyiaran, public speaking, programmer media penyiaran Islam, kehumasan, MC, keprotokolan, perancangan dan desain agenda,
advokasi, kebijakan media, literasi informasi, publikasi informasi, melalui perikanan atau advertising, baik pada media cetak, elektronik maupun online. Jadi ini juga nanti skill-skill yang sebelum profesi kehumasan mungkin ada mata kuliah yang sudah memberikan informasi atau memberikan kompetensi yang ada di sini ya untuk mahasiswa KPI yang mendapatkan mata kuliah profesi kehumasan, tapi di mata kuliah ini juga mungkin ada tambahannya atau ada pengulangannya atau ada penguatannya atas materi-materi ini ya. Kompetensi berikutnya yaitu kompetensi umum yang kelima. Ini tidak perlu dihafal ya, tapi teman-teman harus tahu saja ini maksudnya apa gitu. Apa yang teman-teman dapatkan informasinya itu teman-teman harus terima ya. Harus pahami, maaf. Keterampilan umum ya, keterampilan umum yang kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Jadi memang profesi apapun itu menuntut adanya skill untuk bisa mengambil keputusan atau decision making, ya, membuat keputusan. Dalam hal public relation atau kehumasan, itu kadang-kadang keputusannya harus diambil di saat yang genting, krisis, cepat, mendadak itu. Kemudian keterampilan umum berikutnya adalah keterampilan umum ke-12. Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif atau creativity skill, inovatif atau innovation skill, berpikir kritis atau critical thinking, dan pemecahan masalah atau problem solving skill dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Makanya nanti tugas yang teman-teman harus kerjakan itu ada tugas individu dan tugas kelompoknya. Tugas individu itu jelas ya untuk memperkuat, melatih diri secara individu, secara pribadi ya, personal. Sedangkan untuk tugas kelompok itu untuk pernah mengkondisikan diri teman-teman bekerja dalam satu tim gitu. Kemudian capaian CPL prodi yang berikutnya yang sesuai dengan mata kuliah ini adalah keterampilan khusus. Keterampilan khusus untuk mata kuliah ini sesuai dengan keterampilan khusus yang ketiga dan ke-9. Yang ketiga berbunyi atau redaksinya mampu mengelola aspek teknis hubungan publik dan komunitas atau public and community relation technical framework, misalnya event organizer, public relation officer, dan media relation officer. Nah, event organizer ini nanti ada saat di mana kelompok tertentu nanti harus bisa membuat event kunjungan, misalnya kunjungan virtual, itu ada nanti penugasannya. Kemudian yang KK9 mampu menjalankan fungsi kehumasan pada instansi pemerintah dan swasta atau menjadi tenaga PR, mengelola event-event seremonial atau keprotokolan sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penyiaran Islam dalam masyarakat. Ini nanti tentu saja kembali ke teman-teman sendiri, apakah tugasnya teman-teman itu bisa bervariasi sampai kepada praktek mengelola event-event itu ya. CPM berikutnya atau capaian pembelajaran yang berikutnya adalah CPMK. CPMK ini adalah yang lebih spesifik pada mata kuliah yang merupakan analisis atau gabungan dari beberapa CP Prodi, ya, PPL Prodi. Di antaranya yang pertama ini, saya kasih kode M1, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam mengelola aspek teknis hubungan publik dan komunitas atau Public and Community Relation Technical Framework, misalnya event organizer, public relation officer, dan media relation officer, dan lain-lain dengan wawasan ilmu Islam terapan. Ada 3 core values dalam ilmu Islam terapan, yaitu applicability, ya, humanity, dan productivity. Nah, itu yang menjadi wawasan untuk mata kuliah ini. M2, mahasiswa mampu menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman
dalam kehidupan di masyarakat dan di negara yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan public relation dengan wawasan ilmu Islam terapan. Kemudian M3-nya, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan bidang public speaking, kehumasan, MC, keprotokolan, publikasi informasi melalui periklanan advertising, baik pada media cetak, elektronik maupun online, serta mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data dengan wawasan ilmu Islam terapan. Ya, jadi kalau ini yang M1 tadi, ini merupakan gabungan dari sikap yang ke-6 dan keterampilan khusus yang ketiga. Maka M2 ini gabungan dari sikap yang ke-11 dan pengetahuan yang ke-8. M3 adalah gabungan dari pengetahuan ke-12 dan keterampilan umum yang ke-5. Dan M4, mahasiswa mampu berkolaborasi dengan tim, menunjukkan kemampuan kreatif atau creativity skill, inovatif atau innovation skill, berpikir kritis atau critical thinking, dan pemecahan masalah atau problem solving skill dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja, menjalankan fungsi kehumasan pada instansi pemerintah dan swasta atau tenaga PR, mengelola event-event seremonial atau keprotokolan sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penyiaran Islam dalam masyarakat dengan wawasan ilmu Islam terapan. Itu adalah keterampilan umum yang ke-12 dan keterampilan khusus yang ke-9. Itu ya. Nah, deskripsi singkat mata kuliah ini memberi pemahaman mahasiswa tentang konsep dan teori praktek. Konsep teori dan praktek profesi kehumasan atau profesi humas dalam organisasi, baik pemerintahan, swasta, lembaga, maupun independen, dan pentingnya profesi humas untuk membantu mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kode etik yang berlaku. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan ruang lingkup profesi kehumasan dan menerapkan atau mempraktekannya dalam lingkup yang sederhana maupun profesional. Jadi kalau nanti muaranya yang namanya mata kuliah profesi itu ya ke profesi. Jadi kayak profesi itu profesi guru, profesi dosen, dokter gitu kan ya. Profesi kehumasan juga mata kuliah ini juga memberikan arahan nanti teman-teman itu bisa bekerja menjadi profesional humas. Tapi kalau tidak bekerja menjadi seorang profesional humas pun setidaknya informasi, pengetahuan, skill tentang profesi kehumasan bisa memperkaya kualitas teman-teman nanti di dunia kerja. Ya. Materi pembelajaran atau pokok bahasanya ini orientasi perkuliahan profesi kehumasan, pengertian ruang lingkup pengembangan profesi kehumasan dan peluang dalam organisasi pemerintah, swasta, lembaga, independen, dan keterampilan profesi kehumasan. Pustaka utamanya sudah saya simpan di Google Drive ini, silakan dibuka. Kemudian pustaka tambahannya atau pustaka yang lain gitu ya, itu buku tentang profesi kehumasan lainnya yang tidak ada belum saya temukan dalam bentuk soft file ya. Jadi mungkin ada yang beli atau pinjam di perpus gitu kan ya. Boleh digunakan. Serta jurnal-jurnal ilmiah dengan tema profesi kehumasan. Media pembelajarannya perangkat lunaknya YouTube, WhatsApp, aplikasi virtual class dan aplikasi lainnya. Perangkat kelasnya laptop, proyektor, speaker. Tim teachingnya itu tidak ada karena satu mata kuliah di satu kelas ini hanya diajar oleh satu dosen ya. Meskipun demikian, mata kuliah profesi kehumasan ada juga yang mengajar selain saya untuk di kelas lain. Mata kuliah prasyaratnya ilmu komunikasi, jurnalistik, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, public relation, dan public speaking. Itu saja penjelasan awal RPS dari saya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan penjelasan per pertemuan atau per minggu. Sehingga nanti bisa ada bayangan gitu ya. Untuk selama semester ini kira-kira kita mau ngapain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.